Assalamualaikum saudara-saudaraku semuanya. Di sini kita tidak berdebat dengan emosi, kita berdebat dengan akal. Bagaimana jika satu pertanyaan sederhana bisa meruntuhkan kesombongan yang paling tinggi? Selamat datang di Mantik Nawas, tempat logika diuji dan pikiran dijernihkan. Klik subscribe sekarang, dan mari jadi orang waras yang berani berpikir. Pagi itu kota Baghdad diselimuti cahaya keemasan. Matahari memantulkan sinarnya di atas kubah-kubah masjid dan istana, membuat seluruh kota tampak seperti lautan cahaya yang tenang namun megah. Di halaman istana Harun al-Rasyid, para pengawal berdiri rapi dengan tombak berkilau, sementara para penasihat dan ulama sudah berkumpul sejak fajar. Hari itu bukan hari biasa. Kabar telah tersebar sejak 3 hari sebelumnya. Seorang pastor dari negeri jauh datang khusus untuk berdialog tentang ketuhanan. Ia bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pemuka agama yang cerdas, terbiasa berdebat, dan sering membuat lawan-lawannya kehilangan kata-kata. Namanya disebut dengan penuh hormat oleh rombongannya. Mereka menyebutnya sebagai pembela doktrin yang tak pernah terkalahkan. Kereta kuda berhenti tepat di gerbang istana. Rombongan kecil turun dengan pakaian serba hitam. Di tengah mereka berdiri seorang pria tinggi dengan jubah panjang yang disetrika rapi. Di dadanya tergantung salib perak kecil yang berkilau terkena cahaya pagi. Wajahnya tenang. Namun ketenangan itu bukan ketenangan orang bijak. Itu ketenangan orang yang yakin ia akan menang. Ia melangkah memasuki aula utama istana. Langkahnya mantap. Suaranya jelas ketika memberi salam penghormatan kepada Khalifah. "Aku datang bukan untuk permusuhan," katanya lantang, "tetapi untuk kebenaran. Dan kebenaran harus diuji." Beberapa hadirin saling berpandangan. Nada suaranya terdengar seperti tantangan yang dibungkus kesopanan. Khalifah tersenyum bijak dari singgasananya. "Baghdad adalah rumah bagi ilmu. Jika engkau datang untuk berdialog, engkau kami sambut." Pastor itu mengangguk. "Aku mendengar di negeri ini ada seorang yang sering dianggap paling cerdas dalam urusan logika dan debat. Aku ingin berbicara dengannya." Beberapa penasihat langsung tahu siapa yang dimaksud. Nama itu berbisik dari mulut ke mulut. Abu Nawas. Namun sebagian hadirin menahan senyum. Mereka tahu sesuatu yang pastor itu belum tahu. Khalifah memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Sementara menunggu, pastor itu berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Ia memandang sekeliling aula, memperhatikan ukiran-ukiran kayu dan kaligrafi indah yang menghiasi dinding. Namun tatapannya lebih banyak memandang orang-orang dengan sorot yang seakan berkata, "Aku siap menguji kalian." Seorang penasihat tua mendekatinya. "Wahai pastor, di Baghdad kami berdialog dengan adab, bukan dengan kesombongan." Pastor itu tersenyum tipis. "Kesombongan? Tidak, hanya keyakinan." Tak lama kemudian terdengar langkah santai dari lorong istana. Bukan langkah orang yang hendak bertarung. Bukan pula langkah orang yang gugup. Langkah itu ringan, seperti orang yang datang ke pesta sederhana. Semua kepala menoleh. Di ambang pintu tampak seorang pria dengan jubah coklat yang tampak sudah lama dipakai. Sorbannya tidak terlalu rapi, bahkan sedikit miring. Janggutnya tebal, matanya tajam namun santai. Di wajahnya ada senyum kecil yang sulit ditebak. Apakah itu senyum polos atau senyum orang yang menyimpan kecerdikan? Ia berjalan tanpa tergesa. Beberapa pengawal menunduk hormat. Pastor itu memandangnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ekspresinya berubah sedikit. Mungkin ia membayangkan lawannya akan tampil gagah dengan pakaian mewah dan sorban megah. Namun yang datang justru tampak seperti rakyat biasa. "Ini orangnya," bisik pastor itu pada salah satu rombongannya. Abu Nawas mendekat, memberi salam kepada Khalifah, lalu menoleh kepada tamu asing itu. "Engkaukah yang ingin berdialog denganku?" Nada suaranya lembut. Tidak ada ancaman. Tidak ada kesombongan. Pastor itu mengangguk. "Aku ingin berbicara tentang konsep ketuhanan. Tentang siapa yang benar dan siapa yang keliru." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika niatmu mencari kebenaran, aku bersedia. Tetapi jika niatmu hanya mencari kemenangan, mungkin engkau akan pulang dengan kelelahan." Beberapa hadirin tersenyum kecil. Pastor itu tidak tertawa. Kebenaran tidak takut diuji. "Benar," jawab Abu Nawas, "tetapi kesombongan sering takut ditanya." Suasana mulai berubah. Ketegangan perlahan terasa di udara. Khalifah memberi isyarat agar keduanya duduk berhadapan di tengah aula.
Kursi kayu diletakkan saling berhadapan dengan jarak beberapa langkah. Para ulama, penasihat, dan tamu istana membentuk lingkaran besar di sekitar mereka. Tidak ada pedang, tidak ada senjata, hanya kata-kata dan akal. Abu Nawas duduk santai, bahkan sempat merapikan ujung jubahnya yang terlipat. Pastor itu duduk tegap dengan punggung lurus, tangan bertaut di atas lutut. Sebelum perdebatan dimulai, Abu Nawas memandang sekeliling hadirin. "Hari ini," katanya pelan, "biarlah yang menang bukanlah agama atas agama, tetapi akal atas kesombongan." Pastor itu menatapnya tajam. "Aku siap." Dan dengan satu kalimat itu, babak panjang yang akan mengguncang keyakinan dan membuka ruang renungan pun dimulai. Baghdad menjadi saksi, istana menjadi panggung, dan dua keyakinan akan bertemu, bukan dengan pedang, melainkan dengan logika. Namun satu hal yang belum disadari sang pastor, ia datang dengan keyakinan penuh. Tetapi ia akan pulang dengan pertanyaan yang jauh lebih berat daripada yang ia bawa. Dan Abu Nawas, ia hanya tersenyum kecil, seolah ia sudah tahu bahwa satu pertanyaan yang tepat lebih tajam daripada 1000 argumentasi panjang. Aula istana mendadak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Semua mata tertuju pada dua sosok yang duduk berhadapan di tengah ruangan. Seorang pastor dengan jubah hitam rapi dan sorot mata penuh percaya diri, serta Abu Nawas dengan jubah coklat lusuhnya yang tampak sederhana namun tidak sedikit pun mengurangi ketenangan wajahnya. Di singgasana, Harun al-Rasyid menyandarkan tubuhnya dengan sikap bijak. Ia tahu, hari itu bukan sekadar dialog biasa. Ini adalah pertemuan dua cara berpikir, dua cara memandang Tuhan. Pastor itu membuka percakapan. "Kita mulai dari dasar," katanya tegas. "Dalam ajaran Islam, Tuhan itu satu, bukan?" "Benar," jawab Abu Nawas singkat, "dan Tuhan itu tidak beranak serta tidak diperanakan." "Benar." Pastor mengangguk perlahan, lalu berdiri. Ia sengaja berdiri untuk memberi tekanan pada ucapannya. "Jika Tuhan tidak beranak, maka bagaimana engkau menjelaskan kasih Tuhan? Bukankah cinta terbesar yang dikenal manusia adalah cinta orang tua kepada anaknya? Dalam keyakinan kami, Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui relasi itu." Beberapa hadirin terlihat mengangguk pelan. Pertanyaan itu terdengar menyentuh sisi emosional manusia. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap pastor itu dengan tenang, seolah sedang mengukur arah angin sebelum berlayar. "Wahai pastor," katanya pelan, "apakah kasih hanya bisa ada dalam bentuk hubungan biologis?" Pastor tersenyum tipis. "Itu bentuk kasih yang paling nyata." "Apakah matahari menjadi ayah bagi bumi agar bisa memberi cahaya?" tanya Abu Nawas. Pastor terdiam sejenak. "Itu perumpamaan yang berbeda." "Apakah matahari harus menjadi anak agar bisa memberi kehangatan?" lanjut Abu Nawas. "Tidak. Begitu pula Tuhan. Memberi tanpa harus menjadi bagian dari sistem keluarga." Suasana sedikit bergeser. Beberapa ulama tersenyum tipis. Namun pastor belum menyerah. Ia melangkah maju. "Baiklah, jika Tuhan dalam Islam esa dan tidak beranak, mengapa ia membutuhkan makhluk untuk menyembahnya? Apakah itu bukan tanda bahwa ia membutuhkan pengakuan?" Pertanyaan itu tajam. Bahkan sebagian hadirin tampak berpikir. Abu Nawas mengangguk kecil. Apakah seorang raja menjadi raja karena rakyat memanggilnya raja? Pastor menjawab cepat. "Tidak, ia raja karena kekuasaan." Jika semua rakyat pergi meninggalkannya, apakah ia berhenti menjadi raja? Tidak. Begitu pula Tuhan. Penyembahan bukan kebutuhan Tuhan, melainkan kebutuhan manusia. Pastor mulai menyadari bahwa lawannya tidak menjawab dengan emosi, melainkan dengan analogi yang sederhana namun mengena. Ia mengubah arah serangan. Jika Tuhan tidak bisa dilihat, disentuh, atau dipahami sepenuhnya, bagaimana manusia bisa yakin bahwa ia ada? Bukankah sesuatu yang nyata harus dapat dijangkau indera? Aula kembali sunyi. Abu Nawas tersenyum tipis. "Apakah engkau percaya pada angin?" "Tentu." "Apakah engkau melihatnya?" "Aku melihat dampaknya." "Apakah engkau melihat akalmu?" "Tidak." "Apakah engkau melihat rasa cintamu?" Pastor terdiam. Kita tidak menolak sesuatu hanya karena tak terlihat. Kita menilai dari tanda-tandanya. Dan alam semesta ini penuh tanda. Seorang penasihat istana berbisik pelan. Ia menjawab dengan logika, bukan dengan teriakan.
Pastor kembali duduk, tetapi wajahnya tidak lagi setenang sebelumnya. Ia menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan mudah. Namun ia belum mengeluarkan pertanyaan yang paling ia banggakan. Ia menarik napas panjang. Dalam keyakinan kami, katanya, Tuhan menyatakan diri agar manusia bisa mengenalnya secara nyata. Jika Tuhan terlalu jauh dan tak terjangkau, bukankah itu membuat manusia kehilangan kedekatan? Abu Nawas menatapnya lembut. Apakah kedekatan selalu berarti kesamaan wujud? Pastor tidak langsung menjawab. Seorang raja bisa dekat dengan rakyatnya tanpa harus menjadi rakyat, lanjut Abu Nawas. Seorang guru bisa dekat dengan muridnya tanpa harus menjadi murid. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lebih dalam. Jika Tuhan menjadi makhluk, maka ia masuk dalam batasan makhluk. Jika ia masuk batasan, maka ia tidak lagi maha. Beberapa hadirin mulai mengangguk mantap. Pastor merasa perlu mengguncang kembali arah pembicaraan. Jika Tuhan tidak beranak, tidak menjelma, dan tidak bisa dilihat, bukankah itu membuat konsep Tuhan terlalu abstrak? Manusia butuh sesuatu yang konkret. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Justru karena Tuhan tidak terbatas, maka ia layak disebut Tuhan. Jika ia konkret dalam bentuk fisik, maka ia terbatas. Dan yang terbatas tidak pantas disembah sebagai yang maha. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara. Pastor menatap Abu Nawas dalam-dalam. Kini ia tidak lagi melihat jubah lusuh atau sorban miring. Ia melihat ketenangan yang sulit digoyahkan. Namun ia masih menyimpan keyakinan di dadanya. Baiklah, katanya perlahan. Engkau menjawab dengan analogi. Tapi aku ingin masuk lebih jauh. Aku ingin menguji konsistensimu. Abu Nawas menunduk sedikit. Silakan. Pastor berdiri kembali. Jika Tuhan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak masuk dalam sejarah, bagaimana engkau menjelaskan intervensi Tuhan dalam dunia? Bukankah setiap tindakan berarti masuk dalam ruang dan waktu? Pertanyaan itu membuat sebagian hadirin terdiam lebih lama. Abu Nawas tampak berpikir sesaat. Apakah penulis masuk ke dalam bukunya saat ia menulis? Tanyanya. Pastor mengernyit. Penulis memengaruhi cerita tanpa menjadi bagian dari tokohnya. Ia mengatur tanpa terikat dalam alur. Ia menatap pastor dengan tenang. Tuhan mencipta waktu. Ia tidak diciptakan oleh waktu. Aula terasa berat oleh keheningan. Serangan pertama pastor, yang ia yakini akan mengguncang fondasi tauhid, justru mulai memantulkan pertanyaan-pertanyaan baru di benaknya sendiri. Namun perdebatan belum selesai. Ia masih menyimpan satu jalur pembuktian yang menurutnya paling kuat. Dan ia yakin, jika ia berhasil masuk ke wilayah teks dan sejarah, ia akan menemukan celah. Ia menatap Abu Nawas tajam. Baiklah, jika demikian, pada bab berikutnya aku akan masuk pada persoalan sejarah dan kitab. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Sejarah adalah ladang pertanyaan. Mari kita lihat siapa yang siap memanen jawaban. Dan hadirin pun tahu, perdebatan ini baru saja dimulai. Babak selanjutnya akan jauh lebih dalam. Aula istana terasa semakin padat, meski tak satu pun orang bergerak. Udara seperti menggantung, menunggu arah perdebatan berikutnya. Para ulama duduk dengan wajah serius. Para bangsawan memperhatikan tanpa berkedip. Di singgasana, Harun al-Rasyid menyilangkan tangan, matanya tajam namun tenang. Di tengah lingkaran itu, Abu Nawas tetap duduk santai, sementara sang pastor kini berdiri kembali, seolah tak ingin kehilangan kendali panggung. Ia menarik napas panjang. Kita telah berbicara tentang sifat Tuhan, katanya. Sekarang aku ingin bertanya tentang keberadaannya. Semua orang tahu, pertanyaan tentang di mana seringkali menjadi jebakan logika. Pastor itu melangkah perlahan. Suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Jika Tuhan dalam keyakinanmu tidak menjelma, tidak beranak, tidak terlihat, dan tidak berbentuk, maka di mana ia berada? Beberapa hadirin saling berpandangan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun sebenarnya rumit. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum tipis. Wahai pastor, katanya lembut, apakah setiap yang ada harus berada di suatu tempat? Tentu, jawab pastor cepat. Segala sesuatu pasti berada di suatu lokasi. Apakah pikiranmu berada di suatu lokasi? Di dalam kepalaku. Jika aku membuka kepalamu, apakah aku akan melihat pikiranmu berbentuk dan berwarna? Pastor terdiam.
Beberapa hadirin menahan senyum. Abu Nawas melanjutkan, "Engkau tahu pikiranmu ada. Engkau yakin padanya. Namun ia tidak dapat disentuh, tidak dapat ditimbang, tidak dapat ditunjukkan dengan jari." Itu berbeda. Pastor membela diri. Pikiran adalah bagian dari manusia. "Baik," jawab Abu Nawas tenang. "Apakah engkau percaya pada keadilan?" "Tentu." "Di mana letak keadilan? Di timur, di barat, di langit, atau di tanah?" Pastor tidak segera menjawab. "Konsep tidak selalu memiliki lokasi fisik," lanjut Abu Nawas. "Lalu mengapa ketika berbicara tentang Tuhan, engkau memaksanya masuk ke dalam kategori makhluk yang harus menempati ruang?" Suasana mulai berubah. Kini bukan hanya pastor yang berpikir. Seluruh aula ikut tenggelam dalam pertanyaan itu. Pastor mengerutkan kening. Ia tidak terbiasa dipaksa melihat pertanyaannya dari arah sebaliknya. Ia mencoba mengambil alih kembali. "Baiklah, jika Tuhan tidak bertempat, apakah itu berarti ia ada di mana-mana?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Jika engkau mengatakan Tuhan ada di mana-mana secara fisik, maka engkau menjadikannya bagian dari ruang. Jika engkau mengatakan ia berada di satu tempat tertentu, maka engkau membatasinya." "Lalu bagaimana?" tanya pastor. "Dia tidak terikat ruang, karena ruang adalah ciptaan." Kalimat itu membuat beberapa hadirin menarik napas pelan. Pastor mencoba menekan lagi. Jika Tuhan tidak terikat ruang dan waktu, bagaimana ia berinteraksi dengan dunia? Setiap tindakan pasti terjadi dalam waktu. Abu Nawas tersenyum. Kali ini lebih lebar. "Apakah pembuat jam terikat oleh jam yang ia buat?" "Tidak." "Apakah ia harus masuk ke dalam jam itu agar jarumnya bergerak?" "Tidak." "Tuhan menciptakan waktu, maka waktu tidak mengikatnya." Pastor mulai merasa jalur serangannya menyempit. Namun ia belum selesai. Ia berjalan beberapa langkah mengitari Abu Nawas. Jika Tuhan begitu transenden dan tak terjangkau, bagaimana manusia bisa memiliki hubungan dengannya? Bukankah itu membuat Tuhan terasa jauh? Abu Nawas memandangnya dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Jauh dan dekat adalah ukuran ruang," katanya pelan. "Jika Tuhan tidak terikat ruang, maka kedekatan dengannya bukan soal jarak, melainkan kesadaran." Beberapa ulama mengangguk perlahan. "Kedekatan dengan Tuhan bukan karena ia turun menjadi makhluk," lanjut Abu Nawas, "tetapi karena manusia mengangkat kesadarannya." Pastor terdiam sesaat. Ia mulai menyadari bahwa setiap pertanyaan tentang lokasi justru berbalik menjadi refleksi tentang batasan berpikir manusia sendiri. Namun ia belum menyerah. Ia menatap Abu Nawas dengan serius. "Apakah engkau mengatakan bahwa Tuhan sepenuhnya tak dapat dipahami?" Abu Nawas menggeleng. Kita bisa memahami sifat-sifatnya sejauh yang dia perkenalkan. Namun kita tidak bisa membayangkan hakikatnya secara penuh. "Bukankah itu membuat iman menjadi buta?" Pastor menekan. "Tidak," jawab Abu Nawas cepat. "Itu membuat iman menjadi rendah hati." "Hening." Kata itu menggantung lama di udara. Rendah hati. Pastor mulai kehilangan ketegasan di wajahnya. Pertanyaannya tentang lokasi Tuhan, yang ia kira akan menjadi lubang besar dalam konsep tauhid, justru berubah menjadi cermin yang memantulkan keterbatasan logika spasial manusia. Namun di dalam pikirannya, ia masih menyimpan satu jalur yang menurutnya lebih konkret, sejarah dan teks. Ia berhenti berjalan. "Baiklah," katanya pelan. "Engkau menolak Tuhan dibatasi ruang. Engkau menolak Tuhan dibatasi bentuk. Engkau menolak Tuhan masuk dalam sistem keluarga." Ia menatap Abu Nawas lurus. "Namun dalam kitab kami, Tuhan menyatakan diri dalam sejarah, dalam garis keturunan, dalam silsilah yang tercatat." Beberapa hadirin mulai merasakan arah pembicaraan berubah. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Pastor melanjutkan, "Jika Tuhan tidak pernah masuk dalam sejarah, maka bagaimana engkau menjelaskan wahyu, nabi, dan peristiwa-peristiwa ilahi?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Wahyu bukan berarti Tuhan berubah menjadi makhluk. Wahyu adalah komunikasi, bukan transformasi." Pastor menyipitkan mata. "Dan bagaimana engkau membedakan komunikasi dengan penjelmaan?" Abu Nawas berdiri perlahan. Gerakannya tenang, tidak tergesa, karena komunikasi tidak mengubah hakikat pengirimnya. Kalimat itu membuat aula kembali sunyi.
Pastor sadar bahwa perdebatan telah bergerak menuju wilayah yang lebih sensitif, wilayah teks dan silsilah. Ia menarik napas panjang. Baik, katanya tegas. Jika demikian, pada bab berikutnya kita akan berbicara tentang sejarah dan garis keturunan yang tercatat dalam kitab. Abu Nawas menatapnya dengan senyum yang sulit ditebak. Sejarah adalah cermin, katanya pelan. Terkadang ia menunjukkan apa yang ingin kita lihat. Terkadang ia menunjukkan apa yang tak ingin kita akui. Dan hadirin pun tahu, pertanyaan tentang di mana Tuhan berada hanyalah pintu. Di balik pintu itu, ada pertanyaan yang jauh lebih tajam. Pertanyaan yang akan membuat seluruh istana terdiam. Suasana aula berubah menjadi lebih serius dari sebelumnya. Jika pada bab-bab awal perdebatan terasa seperti saling menguji ketajaman logika, kini percakapan bergerak ke wilayah yang lebih sensitif. Sejarah dan teks suci. Semua mata tertuju pada dua sosok di tengah lingkaran. Di singgasana, Harun al-Rasyid memperhatikan dengan wajah tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia memahami betapa pentingnya arah dialog ini. Sang pastor berdiri tegap. Wajahnya tak lagi menampakkan kesombongan berlebihan, tetapi kini terlihat lebih serius, seperti seorang guru yang hendak menyampaikan pelajaran yang menurutnya paling kuat. Di hadapannya, Abu Nawas tetap berdiri santai. Jubahnya yang sederhana tampak kontras dengan aura intelektual yang mulai memancar dari dirinya. Pastor membuka percakapan dengan suara yang lebih tenang namun penuh tekanan. Engkau mengatakan Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Engkau mengatakan Tuhan tidak menjelma dan tidak menjadi makhluk. Namun dalam keyakinan kami, Tuhan menyatakan diri dalam sejarah. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan. Dalam sejarah manusia, dalam kehidupan nyata, dalam peristiwa yang tercatat. Beberapa tamu asing mengangguk mantap. Pastor melanjutkan. Bukankah lebih masuk akal jika Tuhan yang Maha Kuasa mampu merendahkan dirinya menjadi manusia? Bukankah itu justru menunjukkan kebesaran, bukan keterbatasan? Pertanyaan itu menggema di aula. Abu Nawas tidak menjawab cepat. Ia berjalan beberapa langkah pelan, seolah memberi ruang bagi kata-kata itu untuk benar-benar terdengar. Wahai pastor, katanya akhirnya, apakah kekuasaan berarti mampu melakukan segala sesuatu, termasuk yang bertentangan dengan hakikat diri? Pastor mengerutkan kening. Apa maksudmu? Apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Tentu tidak. Apakah Tuhan bisa menjadi tidak maha tahu? Tidak. Apakah Tuhan bisa mati? Pastor terdiam sesaat. Jika engkau mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia, maka ia masuk ke dalam batasan manusia. Manusia lapar. Manusia lelah. Manusia bisa disakiti. Suasana semakin hening. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih lembut namun tegas. Jika Tuhan mengalami keterbatasan makhluk, apakah ia masih sepenuhnya maha? Pastor menjawab cepat. Itu adalah misteri ilahi. Abu Nawas tersenyum tipis. Misteri tidak boleh bertentangan dengan logika dasar. Beberapa ulama saling berpandangan. Pastor tampak sedikit tersudut, namun ia belum kehilangan arah. Ia kembali menyerang. Engkau membatasi Tuhan dengan logikamu sendiri. Jika Tuhan Maha Kuasa, maka ia mampu menjelma tanpa kehilangan keilahiannya. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, jika seorang raja menyamar menjadi rakyat jelata, apakah ia masih memiliki kekuasaan kerajaan saat ia lapar dan tidak memiliki pengawal? Itu hanya perumpamaan, jawab pastor. Justru perumpamaan membantu kita memahami, kata Abu Nawas. Ia melanjutkan, jika Tuhan benar-benar menjadi manusia sepenuhnya, maka ia masuk dalam hukum manusia. Jika ia tidak masuk dalam hukum manusia, maka ia tidak sepenuhnya menjadi manusia. Jika ia setengah manusia dan setengah Tuhan, maka itu berarti dua hakikat berbeda dalam satu wujud. Pastor menarik napas dalam. Itulah rahasia iman, katanya. Abu Nawas menatapnya tajam, namun tetap lembut. Rahasia iman tidak boleh menghapus prinsip akal. Jika kita menerima kontradiksi sebagai kebenaran hanya karena disebut misteri, maka akal tak lagi memiliki peran. Kata-kata itu terasa berat. Pastor mencoba mengalihkan pembahasan. Dalam kitab kami, Tuhan hadir dalam sejarah manusia. Ia lahir, hidup, dan dicatat dalam garis keturunan. Itu bukti bahwa Tuhan tidak jauh dari manusia. Beberapa hadirin mulai merasakan arah dialog mengarah pada teks suci. Abu Nawas tidak langsung membantah.
Sejarah mencatat banyak nabi, katanya pelan. Kami pun meyakini Nabi Isa sebagai utusan Allah. Ia berhenti sejenak. Namun menjadi utusan bukan berarti menjadi Tuhan. Pastor menatapnya dengan serius. Jika Tuhan tidak pernah masuk dalam sejarah, bagaimana mungkin manusia mengenalnya? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Melalui wahyu, melalui tanda-tanda, melalui akal. Dan wahyu itu datang dari luar sejarah. Wahyu datang ke dalam sejarah tanpa mengubah hakikat Tuhan menjadi bagian dari sejarah. Beberapa hadirin mengangguk. Abu Nawas lalu mengajukan pertanyaan balik. Apakah engkau setuju bahwa sejarah adalah milik makhluk? Tentu. Apakah setiap yang lahir, tumbuh, dan dicatat dalam silsilah berada dalam sistem waktu? Tentu. Dan setiap yang berada dalam sistem waktu memiliki awal. Pastor mulai memahami arah pembicaraan, tetapi ia belum tahu kemana ujungnya. Ya, jawabnya pelan. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Jika sesuatu memiliki awal dalam sejarah, maka ia masuk dalam hukum ciptaan. Suasana terasa semakin berat. Pastor mencoba bertahan. Kami tidak mengatakan Tuhan memiliki awal dalam hakikatnya, tetapi ia memilih untuk masuk dalam sejarah. Abu Nawas tersenyum kecil. Jika ia memilih masuk dalam sejarah, maka ia mengalami peristiwa sejarah. Jika ia mengalami, berarti ia berubah dari keadaan tidak masuk menjadi masuk. Ia berhenti, dan perubahan adalah ciri makhluk. Aula benar-benar sunyi. Bahkan suara kain yang bergesekan terdengar jelas. Pastor kini tidak lagi berdiri dengan penuh keyakinan seperti di awal. Ia tampak berpikir keras. Namun ia masih menyimpan satu kartu yang menurutnya kuat, catatan teks dan silsilah yang tertulis secara rinci. Ia mengangkat wajahnya kembali. Baiklah, katanya pelan namun tegas. Engkau berbicara tentang sejarah sebagai ciri makhluk. Mari kita berbicara tentang teks yang mencatat sejarah itu. Abu Nawas memiringkan kepala sedikit. Silakan. Pastor melanjutkan. Dalam kitab kami tercatat silsilah yang jelas dan terhormat. Garis keturunan yang menunjukkan penggenapan janji ilahi. Beberapa tamu asing mengangguk bangga. Abu Nawas tidak menyela. Ia hanya berkata pelan. Silsilah adalah milik manusia. Garis keturunan adalah tanda keterhubungan biologis. Ia menatap pastor itu dengan tatapan yang kini lebih tajam dari sebelumnya. Dan jika sesuatu memiliki silsilah, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Suasana terasa seperti menunggu petir yang akan menyambar. Pastor belum sadar bahwa jalur yang ia pilih justru akan membawanya pada pertanyaan paling berat. Bab berikutnya akan menjadi titik balik. Karena ketika teks dibuka dan silsilah disebutkan, seluruh istana akan terdiam. Aula istana terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Jika pada bab-bab awal perdebatan dipenuhi tanya dan jawab yang mengalir cepat, kini suasana berubah menjadi berat. Seolah semua orang merasakan bahwa percakapan telah sampai pada titik yang menentukan. Di tengah lingkaran itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Sorbannya sedikit bergeser karena ia baru saja mengusap keningnya, bukan karena gugup, tetapi karena udara ruangan yang terasa makin hangat oleh ketegangan. Di hadapannya, sang pastor kini memegang sebuah kitab tebal yang dibawa oleh salah satu rombongannya. Sampulnya gelap, tepinya berwarna keemasan, dan ia membukanya dengan hati-hati, seperti seseorang yang yakin bahwa di dalam lembaran-lembaran itulah tersimpan jawaban terakhir. Di singgasana, Harun al-Rasyid memperhatikan tanpa sepatah kata pun. Pastor menarik napas panjang. Engkau berbicara tentang sejarah sebagai milik makhluk, katanya pelan namun jelas. Engkau berbicara tentang waktu sebagai tanda ciptaan. Ia mengangkat kitab itu sedikit. Namun dalam kitab kami, tercatat silsilah yang bukan sekadar catatan manusia. Ini adalah bagian dari rencana ilahi. Beberapa tamu asing mengangguk mantap. Pastor mulai membaca dengan suara lantang, menyebutkan satu demi satu nama dalam garis keturunan yang tercatat dalam Injil Matius pasal pertama. Ia menyebut nama-nama leluhur, generasi demi generasi, hingga sampai pada Yusuf. Suara pastor menggema di dinding aula, menyebut nama-nama itu dengan penuh keyakinan, seakan setiap nama adalah bukti yang tak terbantahkan. Setelah selesai membaca, ia menutup kitab perlahan. Lihatlah, katanya. Ini adalah silsilah yang menunjukkan penggenapan janji. Ini bukan sekadar garis keturunan biasa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah.
Suasana tetap sunyi. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. Apakah engkau yakin bahwa silsilah itu menunjukkan keilahian? Tanyanya pelan. Tentu, jawab pastor. Ini menunjukkan keterlibatan Tuhan dalam sejarah manusia. Abu Nawas mengangguk perlahan. Baiklah, izinkan aku memahami dengan benar. Ia berjalan pelan mengelilingi pastor, bukan dengan sikap mengejek, tetapi seperti seorang murid yang sedang memastikan pelajarannya. Engkau mengatakan bahwa silsilah itu menunjukkan bahwa yang disebut dalam garis itu adalah bagian dari rencana ilahi. Benar. Dan silsilah itu mencatat hubungan ayah dan anak. Ya. Hubungan biologis. Pastor ragu sesaat, namun tetap menjawab, secara hukum dan garis keturunan. Abu Nawas berhenti berjalan. Ia menatap pastor dengan wajah yang sangat tenang. Jika ada silsilah, berarti ada hubungan generasi. Jika ada generasi, berarti ada sebelum dan sesudah. Jika ada sebelum dan sesudah, berarti ada awal. Pastor mencoba menyela. Bukan begitu maksudnya. Namun Abu Nawas mengangkat tangan dengan sopan. Aku belum selesai. Hadirin semakin menahan napas. Jika silsilah itu mencatat 14 generasi, dan setiap generasi adalah hubungan keluarga, maka kita berbicara tentang garis keturunan manusia. Ia berhenti sejenak. Jika yang berada dalam garis itu disebut sebagai Tuhan, maka kita sedang mengatakan bahwa Tuhan masuk dalam sistem keluarga. Aula semakin hening. Beberapa penasihat istana mulai saling pandang. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tetap lembut. Jika ada sistem keluarga, berarti ada ayah, ada anak, ada kakek, ada buyut. Ia memandang pastor lurus. Dan jika ada semua itu, apakah tidak mungkin ada paman, sepupu, keponakan? Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada mengejek. Justru sebaliknya, sangat tenang. Dan justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin berat. Pastor tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah. Keyakinan yang tadi terpancar kini tergantikan oleh kebingungan yang tipis namun nyata. Ia membuka kembali kitabnya, seakan berharap ada kalimat yang bisa ia gunakan untuk menjelaskan. Namun nama-nama itu tetap sama. Generasi tetap generasi. Hubungan tetap hubungan keluarga. Abu Nawas tidak mendesak. Ia hanya berkata pelan. Jika Tuhan memiliki silsilah, maka ia berada dalam hukum biologis. Jika ia berada dalam hukum biologis, maka ia masuk dalam sistem makhluk. Beberapa hadirin terlihat menelan ludah. Pastor mencoba menguatkan dirinya. Engkau salah memahami. Silsilah itu menunjukkan kemanusiaan, bukan keilahian. Abu Nawas mengangguk cepat. Jika itu menunjukkan kemanusiaan, maka kita sepakat bahwa garis itu adalah garis manusia. Pastor terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Dan jika itu garis manusia, maka keilahian tidak berasal dari silsilah tersebut. Suasana seperti berhenti bergerak. Pastor menatap Abu Nawas lama sekali. Ia menyadari bahwa pertanyaan ini bukan serangan emosional, bukan ejekan, tetapi pertanyaan logis yang sulit dihindari. Abu Nawas tidak mengangkat suara. Ia tidak tersenyum lebar. Ia hanya berkata, "Aku tidak bertanya untuk mempermalukanmu. Aku bertanya agar kita jujur pada makna kata." Ia menunjuk kitab itu dengan lembut. Silsilah adalah bahasa sejarah. Dan sejarah adalah bahasa manusia. Hening. Tak satu pun orang bergerak. Di singgasana, Khalifah tetap diam, membiarkan percakapan mengalir tanpa intervensi. Pastor akhirnya duduk perlahan. Tangannya masih memegang kitab itu, tetapi kini ia tidak membukanya lagi. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Hanya perenungan yang dalam. Dan di tengah aula Baghdad yang megah itu, semua orang tahu bahwa satu pertanyaan sederhana telah mengubah arah perdebatan. Belum ada sorakan. Belum ada penutup. Namun semua merasakan bahwa sesuatu telah bergeser. Dan bab berikutnya akan menentukan apakah sunyi ini akan berubah menjadi penolakan atau menjadi kesadaran. Tak ada suara burung. Tak ada bisikan kain. Bahkan langkah para pengawal di sudut aula seolah menghilang. Keheningan memenuhi istana seperti kabut tebal yang turun perlahan namun pasti. Di tengah lingkaran itu, Abu Nawas berdiri tanpa ekspresi kemenangan. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada sorot mata meremehkan. Ia hanya diam. Dan di hadapannya, sang pastor duduk dengan kitab yang masih terbuka di pangkuannya.
Nama-nama dalam silsilah itu tetap tertulis. Generasi demi generasi tetap tertera. 14 keturunan tetap tercatat. Namun kini, makna dari nama-nama itu terasa berbeda. Di singgasana, Harun al-Rasyid mengamati dengan wajah yang tak menunjukkan keberpihakan. Ia tahu bahwa momen ini bukan lagi soal siapa lebih fasih berbicara. Ini soal siapa yang berani jujur pada pikirannya sendiri. Pastor itu akhirnya mengangkat wajahnya. Engkau memaksakan logika manusia pada misteri ilahi, katanya pelan. Suaranya tidak lagi lantang seperti di awal kedatangannya. Kini terdengar lebih berat, bukan karena marah, tetapi karena beban pikiran. Abu Nawas menggeleng pelan. Aku tidak memaksakan logika, jawabnya lembut. Aku hanya mengikuti makna kata. Ia melanjutkan, jika kita menyebut sesuatu sebagai silsilah, maka kita berbicara tentang hubungan keluarga. Jika kita berbicara tentang hubungan keluarga, maka kita berbicara tentang struktur makhluk. Pastor menggenggam kitabnya lebih erat. Keilahian tidak bergantung pada silsilah, katanya mencoba bertahan. Baik, jawab Abu Nawas cepat. Jika keilahian tidak bergantung pada silsilah, maka silsilah itu tidak bisa dijadikan bukti keilahian. Beberapa ulama saling berpandangan. Logika itu sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disangkal dengan mudah. Pastor terdiam. Abu Nawas melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak hormat. Wahai pastor, katanya pelan, apakah engkau setuju bahwa Tuhan tidak bergantung pada siapapun? Tentu. Apakah Tuhan membutuhkan garis keturunan untuk membuktikan dirinya? Tidak. Apakah Tuhan memerlukan nama-nama leluhur agar menjadi Tuhan? Pastor tidak menjawab. Hening kembali menyelimuti ruangan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Jika Tuhan memiliki paman, sepupu, atau keponakan, maka ia berada dalam jaringan keluarga. Jika ia berada dalam jaringan keluarga, maka ia masuk dalam sistem sosial manusia. Ia berhenti sejenak, dan sistem sosial manusia adalah ciptaan. Pastor menunduk, bukan karena dipermalukan, tetapi karena ia mulai melihat celah yang sebelumnya tak pernah ia pertanyakan. Ia telah membaca silsilah itu puluhan kali. Ia telah mengajarkannya kepada murid-muridnya. Ia telah menjadikannya bagian dari argumen kebanggaan. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai simbol iman, melainkan sebagai rangkaian kata yang harus konsisten secara makna. Ia mencoba mengangkat kembali keberaniannya. Engkau menyederhanakan sesuatu yang dalam, katanya. Abu Nawas tersenyum tipis. Kebenaran seringkali sederhana. Yang rumit biasanya adalah pembelaannya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menyerang. Justru terdengar seperti nasihat. Beberapa hadirin mulai menyadari bahwa perdebatan ini telah berubah menjadi refleksi. Tidak ada lagi tepuk tangan. Tidak ada lagi bisik-bisik. Semua orang sedang berpikir. Pastor akhirnya berkata pelan. Dalam keyakinan kami, Tuhan hadir dalam sejarah demi mendekatkan diri kepada manusia. Abu Nawas mengangguk. Kedekatan tidak harus berarti kesamaan hakikat. Ia melanjutkan, seorang raja bisa dekat dengan rakyatnya tanpa menjadi rakyat. Seorang guru bisa dekat dengan muridnya tanpa menjadi murid. Ia menatap pastor dengan penuh empati. Jika Tuhan masuk ke dalam hukum sejarah, maka ia tunduk pada alur sejarah. Jika ia tunduk pada alur sejarah, maka ia bukan lagi penguasa sejarah. Kalimat itu menggema lama. Pastor menutup kitabnya perlahan. Suara penutup kitab itu terdengar jelas di tengah kesunyian. Ia mengangkat wajahnya kembali. Di matanya kini tidak ada lagi kesombongan yang datang bersama langkahnya pagi tadi. Yang ada adalah perenungan. Aku datang untuk menguji, katanya pelan. Namun kini aku yang diuji. Tak ada tawa. Tak ada ejekan. Abu Nawas hanya menunduk hormat. Setiap orang yang berpikir sedang diuji, katanya lembut. Di singgasana, Khalifah akhirnya berbicara. Ilmu bukan tentang mempermalukan, ucapnya tenang. Ilmu tentang menjernihkan. Pastor berdiri perlahan. Langkahnya tak lagi tegap seperti saat memasuki aula. Namun bukan pula langkah orang kalah. Itu langkah orang yang membawa beban pertanyaan baru. Ia memandang Abu Nawas lama sekali. Pertanyaanmu tentang silsilah, katanya pelan, akan tinggal lama di pikiranku. Abu Nawas tersenyum kecil.
Pertanyaan yang jujur lebih berharga daripada jawaban yang dipaksakan. Suasana mulai mencair, namun bukan karena kemenangan, melainkan karena kesadaran. Hari itu, di Istana Baghdad, tidak ada pedang yang terhunus. Yang tajam hanyalah logika. Dan yang terluka bukan harga diri, melainkan kesombongan. Namun perdebatan belum sepenuhnya selesai. Karena setiap dialog besar membutuhkan penutup. Dan penutup itu bukan tentang siapa benar atau salah, melainkan tentang apa yang bisa dipelajari. Bab berikutnya akan menjadi akhir dari dialog ini. Bukan akhir dari pencarian, tetapi awal dari renungan yang lebih dalam. Langit Baghdad mulai berubah warna. Cahaya sore masuk melalui jendela-jendela tinggi aula istana, membentuk garis-garis keemasan di lantai marmer. Perdebatan panjang itu telah usai, tetapi suasana belum benar-benar kembali seperti semula. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada tepuk tangan panjang. Yang ada hanyalah wajah-wajah yang sedang merenung. Di tengah ruangan, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Jubahnya tetap sederhana. Sorbannya tetap sedikit miring. Tidak ada perubahan dalam penampilannya. Namun ada perubahan dalam suasana. Sang pastor berdiri beberapa langkah di depannya. Kitabnya kini telah tertutup. Tangannya tidak lagi menggenggamnya dengan penuh keyakinan seperti di awal, melainkan memegangnya dengan cara yang lebih hati-hati, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Di singgasana, Harun al-Rasyid akhirnya berdiri. "Cukup," ucapnya dengan suara yang tidak keras, tetapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Semua mata tertuju kepadanya. Hari ini kita menyaksikan dialog, bukan permusuhan. Kita menyaksikan pertanyaan, bukan ejekan. Ia menatap keduanya bergantian. Dan kita belajar bahwa kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Pastor itu menarik napas panjang. "Aku datang dengan keyakinan bahwa aku telah menyiapkan semua jawaban," katanya pelan. "Aku mengira logika ada di pihakku sepenuhnya." Ia menatap Abu Nawas. "Namun satu pertanyaan tentang silsilah membuatku berhenti. Bukan karena aku tak punya kata-kata, tapi karena aku harus memikirkan ulang makna yang selama ini aku ucapkan." Keheningan kembali hadir, tetapi kali ini bukan keheningan yang menekan. Ini keheningan yang hangat, keheningan orang-orang yang sedang memahami sesuatu. Abu Nawas menunduk hormat. "Wahai pastor," katanya lembut, "aku tidak bertanya untuk menjatuhkanmu. Aku bertanya agar kita jujur pada arti kata." Ia melangkah sedikit mendekat. Jika kita menyebut sesuatu sebagai silsilah, maka kita harus menerima konsekuensi maknanya. Jika kita menyebut Tuhan Maha, maka kita juga harus menjaga kemahaannya dari batasan makhluk. Pastor itu tidak membantah. Ia tidak marah. Ia hanya berkata pelan. Kadang keyakinan membuat kita lupa untuk bertanya. Abu Nawas tersenyum. Dan kadang pertanyaan membuat kita menemukan kembali keyakinan. Beberapa ulama di sisi aula saling berpandangan dan mengangguk. Mereka menyadari bahwa dialog ini bukan tentang mempermalukan agama lain, melainkan tentang menjaga konsistensi logika dalam memahami konsep ketuhanan. Khalifah melangkah turun dari singgasananya, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan saat dialog berlangsung. Ia berdiri di antara keduanya. "Ilmu adalah cahaya," katanya. "Dan cahaya tidak memusuhi kegelapan. Ia hanya hadir, lalu kegelapan pergi dengan sendirinya." Pastor itu menunduk hormat kepada Khalifah. "Aku akan kembali ke negeriku," katanya. "Bukan dengan rasa kalah, tetapi dengan pertanyaan yang harus kujawab dengan jujur." Abu Nawas tersenyum tipis. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Sang pastor menatapnya terakhir kali. "Engkau berbicara dengan tenang, tetapi pertanyaanmu lebih tajam daripada pedang." Abu Nawas tertawa kecil. Pedang melukai tubuh. Pertanyaan melukai kesombongan. Beberapa hadirin tersenyum. Sore itu, ketika rombongan pastor meninggalkan istana, tidak ada rasa permusuhan di udara. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh makna. Abu Nawas berjalan keluar aula dengan langkah santai seperti saat ia datang. Seorang penasihat muda mendekatinya. "Wahai Abu Nawas," katanya penasaran, "apakah engkau tahu sejak awal bahwa pertanyaan tentang silsilah itu akan membuatnya terdiam?" Abu Nawas menggeleng. "Aku hanya mengikuti makna kata. Jika kata digunakan dengan jujur, maka ia akan menunjukkan jalannya sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Masalahnya bukan pada kitab.
Bukan pada nama. Bukan pada sejarah. Masalahnya adalah pada cara kita memahami. Langit kini benar-benar berubah menjadi jingga tua. Baghdad kembali seperti biasa. Pedagang berdagang. Anak-anak berlari. Para ulama berdiskusi. Namun bagi mereka yang hadir di aula hari itu, ada satu pelajaran yang tak akan mudah dilupakan. Bahwa debat bukan tentang membuat lawan bungkam. Bukan tentang membuat orang malu. Dan bukan tentang memenangkan tepuk tangan. Debat adalah tentang keberanian untuk konsisten. Tentang menjaga makna kata. Tentang tidak takut mempertanyakan sesuatu, bahkan yang sudah lama diyakini. Dan di channel Mantik Nawas, kita tidak diajak untuk membenci. Kita diajak untuk berpikir. Karena orang waras tidak takut pada pertanyaan. Dan keyakinan yang kuat tidak runtuh oleh logika. Ia justru semakin jernih karenanya.